baru 350.000 dulu. Sisanya akan dipanggil di batch 2 plus setelah dibuka seleksi administrasi berikutnya. Jadi kalau kita sekarang total kurang lebih ada 800-an ribu, itu nanti akan kita selesaikan dalam 3 batch. Batch 1 baru 350.000 dulu. Itu Mas. Ya. Silahkan Mas lanjut ya dari Pak Wendy aja sekali Yusef, Pak Wendy ya. Dari Pak Wendy, ini pertanyaannya, kapan kepastian pengeluaran nomor sertifikat kelulusan bagi kami peserta piloting PPG guru tertentu tahun 2025 ya? Oh, kalau piloting 2024 harusnya ya, atau peserta retaker yang sudah dinyatakan lulus. Oh, ini retaker 2025 Bu. Retaker 2025 ya. Dan piloting 2024 ya. Gimana Bagi Mas? Bapak Ibu guru retaker tahun 2025 yang telah dinyatakan lulus PPG tentunya akan segera diberikan sertifikat pendidik. Namun jika sertifikat pendidik belum dapat diberikan secara fisik, data-data kelulusan tersebut tetap akan diproses Bu Pak secara otomatis oleh tim ya. Ini bekerjasama dengan tim penerbitan NRG dan penyaluran tunjangan profesi. Namun Bapak Ibu mesti bersabar karena untuk penyaluran tunjangan bagi guru-guru yang lulus UKPPG tahun 2025 ini bisa dibayarkannya nanti di tahun 2026. Jadi sebelum TPG pencairan sertifikat pendidik akan sudah terbit dahulu gitu ya, intinya begitu. Jadi Bapak Ibu yang lulus tahun 2025 maka proses TPG-nya nanti untuk tahun 2026. Itu ada pertanyaan lagi nih dari Pak Jusman, Pak. Dari Pak Jusman ya Bu ya. Ini beliau menanyakan kami kemarin lolos administrasi PPG guru tertentu. Nah saat ini saya mengajar di sekolah kecil. Bidang PPG saya IPA, sedangkan saat ini saya mengajar PJOK. Nah, mengingat di sekolah ini tidak ada PJOK, apakah saya bisa terpanggil PPG? Nah, ini juga pertanyaannya. Saya juga mengajar informatika. Terima kasih. Nah, ini jawabannya ya Pak Jusman. Jadi pertama-tama tentu kami ucapkan selamat Pak, Bapak sudah lolos ataupun sudah lulus ya di seleksi administrasi di awal. Kemudian silahkan dilanjut untuk PPG-nya IPA sampai dengan selesai dan mendapatkan nantinya sertifikat pendidik IPA. Sedangkan untuk linearitas serdik IPA ini sebetulnya bisa linear atau sesuai Pak, mengajar mapel yang sesuai gitu ya, apa saja ya sebetulnya, sehingga nanti bisa tunjangannya bisa dicairkan. Jadi silahkan Pak Yusman bisa memperhatikan Kemendikbudristek nomor 4 tahun 2024. Nah, ini juga penting. Nah, untuk jenjang SMP, guru yang mempunyai serdik IPA dapat mengajar mapel IPA dan juga mengajar mapel prakarya dan juga informatika. Nah, untuk jenjang lainnya juga bisa dipelajari di Kepmen tersebut. Jadi sebetulnya luas sekali untuk bisa mengajar di kesesuaian bidang studi tadi Bu. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa nih penjelasan Mas Ferry, Bapak Ibu. Dan sini ada pertanyaan dari Ibu Nur Wasia. Ibu Nur Wasia, apa kabar? Semangat ya Bu. Pertanyaannya terkait dengan Bu Nur Wasia ini adalah beliau alumni UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya sudah mengajar di SMA Al-Azhar Menganti Gresik dengan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Semoga Bu Nur mendengar ya, pertanyaannya saya baca. Dengan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Namun saya sekarang sedang kuliah lagi mengambil jalur RPL Pendidikan Sejarah. Apakah saya mempunyai kesempatan untuk mengikuti PPG guru tertentu? Karena setelah saya mengecek linearitas, ternyata saya tidak linear. Oh ya, Bu Nur Wasiah, jadi seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu akan segera dibuka ya Bu ya, dengan regulasi linearitas yang baru untuk seleksi 2025 dan akan dijadikan sebagai acuan nanti Ibu bisa memilih bidang studi apa saja yang linear. Jadi saya nggak hafal ya Bu, nanti Ibu bisa membaca tadi Permendikbudristek yang tadi saya bacakan di awal terkait dengan linearitasnya. Kira-kira kalau jurusan Ibu itu linear untuk mengambil PPG apa? Jika sudah mengambil RPL nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, terkait dengan seleksi administrasi ini kebetulan ada banyak pertanyaan juga Mas Dir, kapan dibuka gitu ya. Dapatkan jawabannya mulai besok tanggal 8. Begitu juga dengan seleksi administrasi, mohon bersabar menunggu ya. Kita step by step semua akan kita kerjakan bersama-sama. Ini ada juga pertanyaan dari
Pak Irfan Syahputra. Pak Irfan, selamat sore. Semoga Pak Irfan semangat terus dan sehat ya. Pertanyaan Pak Ibu belum masuk di tahap 1 di tahun depan. Ya, ini pertanyaan tentang tunjangan nih Mas Dir. Jadi ya tentu saja karena memang program kita, kebijakan kita itu adalah peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Jadi memang tidak hanya serta-merta guru-guru dinaikkan gajinya gitu saja, tetapi harus memenuhi dulu kualifikasi kompetensi sebagaimana undang-undang guru dosen. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti PPG dan memenuhi jumlah jam mengajar sebagaimana yang sekarang pada 1,4 juta guru ASN daerah dan 600.000 atau 500.000 guru non ASN yang sekarang sudah lulus. Jadi kita punya lulusan itu tambah Mas Dir dari 1,6 sekarang 1,9 lebih yang sudah, karena kita tambah 600.000 yang kemarin, maka Bapak Ibu itu sudah sebagian besar sudah terima tunjangannya. Dan yang menarik adalah langsung ke rekening guru. Jadi bagi yang lulus tahun 2025 ini dan memenuhi persyaratan yang tadi saya sebut akan menerima tunjangan profesi gurunya di tahun 2026. Jadi kan cara menghitung anggaran itu sekarang untuk tahun yang akan datang. Kami sudah proyeksikan tahun ini akan bertambah 800.000, maka sebentar lagi kami juga akan mengusulkan tambahan anggaran untuk sertifikasi Bapak Ibu itu sejumlah 800.000. Jangan khawatir ya. Yang penting adalah tadi setelah lulus PPG tunjukkan perubahannya yang signifikan, jangan sama aja sudah profesional dengan belum profesional. Kan Bapak Ibu dapat banyak ilmu ya, tunjukkan pada semua terdekat muridnya bahwa Bapak Ibu benar-benar menggambarkan guru yang profesional dengan seperangkat kompetensi yang harus dikuasai. Ada lagi pertanyaan dari Bu Anita Mulyansari. Selamat sore Bu Anita. Pertanyaannya, saya dapat SK guru Januari 2024. Oh, jadi Bu Anita masih guru baru ya. Sampai sekarang masih menjadi guru. Bisakah saya terjaring sertifikasi PPG dalam jabatan atau guru tertentu ya? Atau saya harus ikut PPG prajabatan? Nah, mungkin ada yang sama ya kasusnya dengan Bu Anita ini. Berdasarkan peraturan atau regulasi yang berlaku saat ini, seperti Permendikbudristek yang tadi dibacakan oleh Mas Dir, seleksi PPG bagi guru tertentu salah satu syaratnya adalah bagi guru tercatat aktif mengajar pada saat pelaksanaan seleksi PPG sebagai guru aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024. Nah, sekarang Ibu Anita memenuhi syarat itu apa tidak? Jadi, guru-guru yang baru diangkat tahun 2024 dan seterusnya tentu belum aktif mengajar selama 1 tahun kan? Karena baru diangkat, belum mengajar tahun ajaran tadi tuh 2023-2024. Jadi belum bisa mengikuti PPG bagi guru tertentu. Nah, silahkan menunggu informasi untuk pelaksanaan PPG calon guru ya bagi ibu guru seperti Ibu Anita. Ya. Ini ada pertanyaan buat kita berdua nih Mas Dir ya. Nanti bagi yang pertanyaannya adalah dari Ibu Eli Agustina. Berkas apa saja yang harus dipersiapkan Pak Mas Dir? Ya, apa nih Mas Dir? Ya, baik Bu Dirjen. Jadi dari Bu Eli Agustina menanyakan berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk administrasi PPG bagi guru tertentu. Jadi sebetulnya izin menjawab Bu Dirjen. Ya, silakan. Jadi syarat administrasi untuk seleksi PPG guru tertentu antara lain adalah NIK yang telah sesuai atau sepadan antara Dapodik dengan Dukcapil. Ya. Jadi pastikan jumlahnya, angkanya, dan urutannya itu tepat gitu ya. Jadi NIK-nya itu memang betul-betul sama antara di Dapodik dan dengan di Dukcapil. Kemudian yang kedua, belum memiliki sertifikat pendidik. Ini penting sekali. Jadi yang sudah otomatis tidak bisa. Kemudian berikutnya memiliki ijazah S1 atau D4. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki ijazah S1 ya belum bisa untuk mendaftar untuk menjadi lolos gitu ya. Artinya kalau mendaftar saja mungkin bisa. Nah, kemudian sebagai guru tercatat sebagai guru atau kepala sekolah dan terdata aktif pada Dapodik serta tercatat memiliki satu induk pada satuan pendidikan formal. Dan ada syarat-syarat lainnya yang ditetapkan di dalam aturan-aturan seleksi administrasi. Nah, untuk syarat administrasi pada saat lapor sebagai peserta atau mahasiswa PPG, jika nanti Bapak Ibu setelah lolos administrasi dipanggil untuk ikut PPG, maka ketika saat lapor ke LPTK,
itu Bapak Ibu mesti atau membawa persyaratan biodata mahasiswa sesuai format dari PD Dikti. Kemudian juga membawa ijazah S1 D4 yang telah dilegalisir, transkrip nilai, kemudian kartu identitas, KTP atau SIM, pas foto berwarna dimensi 4x6, surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan, dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh kementerian ataupun ditetapkan oleh LPTK penyelenggara. Mungkin itu Bu Dirjen, semua pertanyaannya. Terima kasih, luar biasa nih Mas Dir, udah menjawab pertanyaan terkait dengan berkas ya. Jadi ingat, tadi sudah disampaikan dengan rinci ya, berkas apa saja yang harus disampaikan, harus disiapkan. Sebentar lagi ya, pemanggilan mulai besok. Bapak Ibu cek ya di akunnya, mungkin nanti tengah malam pukul 00.0001 sudah ada nih panggilannya. Ada memang banyak pertanyaan yang belum dijawab Mas Dir ya. Ada banyak pertanyaan yang senada, misalnya terkait dengan apakah PLB linear dengan SD, apakah IPA, matematika, linear dan sebagainya ya, terkait dengan linearitas. Karena pertanyaan itu hampir banyak sekali dan hampir sama, Bapak Ibu bisa ngecek ya Permendikdasmen atau Permendikbudristek tentang linearitas ya. Tidak saya jawab satu persatu karena pertanyaannya hampir sama. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, baik di Google Form yang kami lampirkan maupun yang sekarang menulis. Bahkan ketika flyer itu mulai di-upload, itu banyak sekali pertanyaan. Jangan percaya dengan informasi yang beredar tentang PPG guru tertentu, terutama terkait dengan pembiayaan untuk seleksi administrasi atau apapun, itu tidak ada. Semuanya gratis Bapak Ibu. Jangan percaya apapun dengan dalih apapun terkait dengan pembiayaan ini. Kami mendedikasikan diri menyiapkan anggaran yang cukup untuk bisa melaksanakan PPG bagi guru tertentu secara gratis. Kenapa saya paling wanti-wanti, pesan wanti-wanti, karena memang banyak sekali informasi yang menyesatkan, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait dengan PPG ini. Karena ini adalah program yang sangat diminati dan sangat ditunggu ya, sehingga Bapak Ibu jangan sampai mudah terhasut atau termakan informasi-informasi yang tidak benar. Kembali ke pasal 1, laman di PPG Kemendikdasmen.go.id atau di media sosial PPG, atau ke helpdesk-nya, ada bisa telepon, bisa nulis. Tadi lamannya apa Mas Ferry? Ya, ppg.dikdasmen.go.id. Nah, ya. ppg atau .dikdasmen.go.id itu laman resminya, nggak ada laman lain. Nah itu ya Bapak Ibu, laman resmi kami, sekali lagi gratis, tidak dipungut biaya. Dan ingat, jika ada yang menyampaikan terkait dengan biaya, itu adalah oknum yang tidak resmi, yang patut diwaspadai. Laporkan pada kami jika ada yang seperti itu.